Semoga kita juga belajar ketaatan kepada Kristus, tapi lebih-lebih agar kita hidup sebagai manusia yang memiliki kelemah lembutan, yang memiliki perhatian kepada sesama kita, tapi bukan menguasai orang lain, tapi membiarkan orang lain bertumbuh baik dalam kehidupannya. Dan Bunda Maria terus-menerus menjadi bunda kita. Dia selalu membimbing kita. Maka dalam tradisi gereja Katolik, gereja juga mengakui bahwa dia datang menampakkan dirinya kepada kita. Penampakan. Memang tidak semua cerita tentang penampakan diakui resmi oleh gereja. Tapi juga ya gereja memberi kesempatan umat sendiri untuk mengalami seperti itu. Dan kita di Keuskupan ini sedang kembangkan juga tempat-tempat ziarah di mana orang bisa berbicara dengan bundanya, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita bukan sembah patung seperti yang orang lain katakan kepada kita. Maka jangan pernah ragu-ragu dengan devosi ini karena dasarnya ialah dasar kitab suci sendiri. Dan gereja setia kepada firman Allah dalam kitab suci. Oh, ingatlah ya bundaku, doakan kami anakmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Hari ini kita memasuki masa biasa dalam liturgi gereja, dan pada hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Bunda Maria adalah Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, dan karena dia adalah Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, dan Kristus adalah kepala gereja itu, maka Bunda Maria sekaligus juga menjadi Bunda Gereja, Bunda kita sekalian. Maka marilah kita dalam perayaan Ekaristi ini, kita mohon pertolongan Bunda Maria, agar kita juga tetap setia mengikuti Kristus, dan tetap tekun seperti Bunda Maria berdoa, mohon bimbingan tuntunan Tuhan sendiri. Dan hal itu akan kita dengar dari bacaan pertama maupun juga dalam bacaan Injil. Dari atas salib berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid Yesus, "Inilah ibumu." Saudara-saudari, hari ini kita gereja memperingati Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, Ibu Maria sebagai Ibu Gereja. Kalau di Papua dulu atau di Flores, tapi lebih banyak di Papua disebut Mama Maria. Mama Maria. Iya, kalau di sini mungkin biasa Bunda. Nah, memang Bunda Maria atau Mama Maria ini diangkat oleh gereja secara resmi sebagai Bunda Gereja, sebagai Ibu Gereja. Karena dasarnya ialah bahwa Kristus, Ibu Tuhan itu adalah kepala gereja. Kita ini adalah anggota dari tubuh mistik Kristus. Jadi kesatuan kita dalam diri Kristus sebagai satu persekutuan yang percaya kepada Kristus, dan kepalanya ialah Kristus itu sendiri. Maka kalau Kristus itu adalah, kalau Bunda Maria adalah Ibu Kristus, maka kita sekalian yang tergabung bersatu dengan Kristus juga kita memiliki ibu yang sama, yakni Bunda Maria. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita manusia, seorang ibu dan anaknya selalu mempunyai relasi khusus. Bahkan kadang-kadang ibu punya, bukan kadang-kadang ya, kalian yang menjadi ibu kan pasti merasakannya dan mengalaminya, betapa punya ikatan khusus dengan anak. Apapun yang terjadi dalam keluarga, dalam pengalaman kita, kalau terjadi percecokan antara suami dan istri, lalu ada yang berpisah, biasanya ibu berjuang agar mendapat hak untuk membimbing anaknya, melindungi anaknya. Karena memang kodrat seorang ibu yang baik, pasti dia akan melindungi anaknya. Benar ya?
Ya, kalian yang menjadi ibu ya, mungkin kita yang lain kan hanya menganalisa dan juga memang kodratnya demikian. Dan dari pengalaman-pengalaman hidup memang seperti itu. Bahkan kita bisa ingat peristiwa yang luar biasa dalam kitab Perjanjian Lama, itu bagaimana Salomo memperlihatkan kebijaksanaan di satu sisi, tapi di sisi lain sebenarnya kisah itu bagi saya itu memperlihatkan bagaimana seorang ibu memang melindungi, menjaga anaknya. Ingat cerita bagaimana seorang anak diperebutkan oleh dua wanita sampai mereka berkelahi dan kemudian minta Salomo untuk menyelesaikannya. Ya, bagaimana Salomo menyelesaikannya? Ya, tidak dengan kata-kata, dia hanya mengatakan dia simpan anak ini atau taruhlah anak ini di tengah, ambil parang. Nanti saya belah anak ini supaya satu bagian untuk ibu yang lain, satu bagian untuk ibu yang lain. Dan ibu yang benar-benar menerima bahwa ini adalah anaknya, dia menangis merangung-rangung. Tapi ibu yang satu, dia malah senang. Gitu. Nah, disitulah kelihatan. Dan Salomo mengatakan ini ibu yang menangisi peristiwa ini dan dia katakan inilah ibu anak ini, silahkan membawa anak ini. Sedangkan ibu yang satu ya karena bukan anaknya, maka dia membiarkan, biarlah dia dipotong. Nah, saya mau menggambarkan bahwa memang hakikat sifat dasar seorang ibu yang baik ialah pasti melindungi anaknya, pasti menjaga anaknya. Dan saya juga dalam pengalaman pastoral menyaksikan ya perceraian lah, dan akhirnya ibu memelihara anaknya, biar dia setengah mati dalam hidupnya. Mungkin secara ekonomis juga sulit, tapi dia berjuang untuk anaknya. Ini. Nah, menurut saya kodrat manusiawi seorang ibu ya seperti itu. Hanya ibu yang tidak punya hati ya yang akan menghancurkan anaknya sendiri. Nah, saudara-saudari, kalau dalam pengalaman hidup kita sehari-hari ialah seperti itu, apalagi seorang ibu, Bunda Maria, dia dalam peristiwa hidup Yesus, ya dia tampil sebagai ibu yang benar-benar menjaga anaknya, melindungi anaknya sejak dalam kandungannya itu. Kemudian waktu peristiwa melahirkan anaknya di Bethlehem, lalu tatkala anaknya mendapat ancaman dari Herodes, bersama Santo Yusuf mereka menjaga, melindungi anaknya. Mungkin kisah itu juga bisa kita lihat ya dalam film Jesus of Nazareth. Itu bisa dilukiskan di sana oleh sutradara bagaimana Bunda Maria menjaga anaknya. Yesus kecil itu terjatuh, kakinya luka, lalu mamanya datang untuk menyembuhkan dan membuat dia supaya jangan menangis itu. Dan kita juga menyaksikan dalam peristiwa hidup Yesus waktu dia mulai mewartakan kemana-mana, Maria tampil, kadang-kadang datang mengunjungi Yesus. Sampai akhirnya di kaki salib. Dalam penderitaan anaknya itu Maria tidak pernah absen ya. Dia selalu hadir. Dia menjumpai anaknya tatkala mengalami peristiwa salib itu di jalan salib, dan kemudian di kaki salib sendiri Bunda Maria hadir sampai dia juga menerima anaknya dalam pangkuannya tatkala anaknya meninggal. Nah, saudara-saudari, itulah sosok Bunda Maria yang digambarkan dalam kitab suci. Dan kiranya itulah yang dihidupi oleh Bunda Maria, Bunda kita sekalian. Maka dalam hal ini saya berpendapat bahwa pantaslah gereja Katolik memberi tempat istimewa kepada Bunda Maria. Gereja kita mengangkat hal-hal manusiawi itu agar juga menjadi menjadi perhatian kita, menjadi teladan kita. Kalau kita percaya kepada Bunda Maria, kepada Allah dan menghormati Bunda Maria, ya kita mau mengikuti teladan dia, teladan kesetiaan kepada Kristus, teladan kelemah lembutannya. Dia tidak menguasai anaknya. Ada juga ibu yang menguasai anaknya sampai menggenggam anaknya. Itu bahkan dia tidak peduli istrinya, selalu bela anaknya, suaminya misalnya dalam persoalan suami dan istri. Ada ibu yang tidak objektif untuk melihatnya.
Itu bukan seperti itu. Bunda Maria tahu rencana Allah tentang Yesus, sehingga tatkala Yesus tertinggal di bait Allah, dia akhirnya memahami karena Yesus mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Karena aku berada di rumah Bapakku." Kan hati seorang ibu merasa, bagaimana anaknya kau mengatakan demikian? Tetapi begitulah Bunda Maria menyimpan semua itu dalam hatinya. Dan dia memahami memang Yesus melaksanakan tugasnya. Seorang ibu tidak menguasai anaknya, tapi dia melindungi, menjaga, dan mengarahkan ke sesuatu yang lebih baik. Maka dalam hal ini, Gereja Katolik mengedepankan peran Bunda Maria karena memang dia menjadi teladan bagi kita. Teladan setia kepada Kristus, teladan mencintai Kristus, teladan juga selalu berada bersama kita, seperti dikisahkan dalam kisah para rasul tadi. Maka mari saudara-saudari kita yang menghidupi devosi kepada Bunda Maria, untuk kami sendiri juga kami merasakan itu, dan karena itulah kita berdevosi kepada Bunda Maria, sebab kita belajar banyak dari Bunda Maria. Dan semoga kita juga belajar ketaatan kepada Kristus, tapi lebih-lebih agar kita hidup sebagai manusia yang memiliki kelemah lembutan, yang memiliki perhatian kepada sesama kita, tapi bukan menguasai orang lain, tapi membiarkan orang lain bertumbuh baik dalam kehidupannya. Dan Bunda Maria terus-menerus menjadi bunda kita. Dia selalu membimbing kita. Maka dalam tradisi Gereja Katolik, gereja juga mengakui bahwa dia datang menampakkan dirinya kepada kita. Penampakan. Memang tidak semua cerita tentang penampakan diakui resmi oleh gereja. Tapi juga ya gereja memberi kesempatan umat sendiri untuk mengalami seperti itu. Dan kita di Keuskupan ini sedang kembangkan juga tempat-tempat ziarah di mana orang bisa berbicara dengan bundanya, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita bukan sembah patung seperti yang orang lain katakan kepada kita. Maka jangan pernah ragu-ragu dengan devosi ini, karena dasarnya ialah dasar kitab suci sendiri. Dan gereja setia kepada firman Allah dalam kitab suci. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi Kudus sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.